Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibubur Bandung, juga semua yang mengikuti acara ini. Kita jumpa kembali dalam acara PA Jemaat, Pemahaman Alkitab Jemaat GKI Taman Cibubur Bandung, Rabu 30 Agustus 2023. Kita akan memahami tema, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku. Baiklah, kita akan memulai dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 252 bait 1, kedua, dan ketiga, Batu Penjuru Gereja. Batu penjuru gereja dan dasar yang asal, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan korban darahnya, gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Terpanggil dari bangsa seluruh dunia, menunggalah gereja bertuhan yang esa, aneka kurnia-Nya, esa baptisannya, esa perjamuannya, esa harapannya. Dilanda perpecahan dan faham yang sesat, jemaat dirasakan tekanan yang berat. Kaum kudus menyerukan, berapa lamakah? Akhirnya malam duka diganti terang cerah. Mari kita berdoa, saudara sekalian. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu kalau saat ini kami boleh mengikuti PA Jemaat GKI Taman Cibubur Bandung dalam rangka menyambut hari ulang tahun GKI, penyatuan GKI ke-35. Ya Tuhan, pimpinlah kami semuanya, sehingga PA ini bermakna bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, dalam bulan Agustus ini, kita merayakan dua peristiwa besar. Yang pertama yaitu kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-78 pada tanggal 17 Agustus 2023 yang lalu. Lalu peristiwa kedua yang penting, saudara sekalian, yang juga yang peristiwa yang besar adalah peristiwa penyatuan GKI. Tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1988, 3 sinode GKI, yaitu GKI Jawa Timur, GKI Jawa Barat, GKI Jawa Tengah, menyatakan diri menjadi satu saja, satu sinode, satu gereja, yaitu Gereja Kristen Indonesia. Ini bukan hal yang mudah, tapi mungkin. Mengapa, saudara-saudara? Karena butuh waktu yang cukup lama dalam proses penyatuan ini. Kita tahu dalam proses sejarahnya, saudara sekalian, ketiga sinode ini mempunyai tradisinya masing-masing dan proses sejarah yang cukup lama, di mana pada tanggal 22 Februari 1934 berdirilah gereja di Jawa Timur yang kemudian disebut dengan GKI Jawa Timur atau GKI Jatim.
Lalu pada tanggal 24 Maret 1940 berdirilah gereja di Jawa Barat, kemudian disebut GKI Jabar atau GKI Jawa Barat. Lalu pada tanggal 8 Agustus 1945 di Jawa Tengah berdirilah gereja yang disebut akhirnya nanti GKI Jawa Tengah atau GKI Jateng. Dalam proses penyatuan 3 sinode gereja ini, GKI Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, bukan hal yang mudah dan butuh waktu yang lama, butuh pergumulan yang panjang, tetapi ini bisa terjadi. GKI berusaha mentaati kehendak Tuhan bagaimana kata Tuhan Yesus dalam doanya Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka menjadi satu. Jadi gereja GKI Jateng, Jabar, Jatim ingin menjadi satu sebagai salah satu perwujudan mentaati kehendak Allah. Di tengah-tengah banyaknya gereja yang terpecah-pecah, tapi GKI bersatu. Sekali lagi saudara-saudara, proses penyatuan ini bukan hal yang mudah, tetapi mungkin terjadi dan kita perlu syukuri bersama. Dalam rangka ikut menyambut hari ulang tahun penyatuan GKI inilah kita akan kembali merenungkan hal yang paling basic, paling mendasar, yaitu apa yang menjadi dasar berdirinya gereja. Kita perlu tahu gereja di sini artinya bukanlah gedungnya. Gereja dalam bahasa Yunani eklesia artinya adalah persekutuan orang percaya yang dipanggil oleh Tuhan. Kalau diartikan dengan istilah lain yaitu jemaat. Gereja dan jemaat sama. Ya. Jadi kalau kita menyebut bangunan fisiknya kita katakan gedung gereja. Tapi kalau gereja tentu maksudnya adalah persekutuan orang percaya. Dan kita dasarkan pemahaman Alkitab ini dari Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20. Matius 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membaca berdasarkan Alkitab LAI edisi kedua. Ya, perlu kita ketahui di tahun 2023 ini LAI menerbitkan Alkitab Perjanjian Lama dan Baru edisi kedua, yaitu edisi terjemahan yang lebih update bahasanya, lebih diperbaharui, diharapkan lebih mudah dipahami. Ya, nanti saudara bandingkan dengan Alkitab saudara yang edisi pertama, ya kebanyakan. Nanti bedanya di mana kita lihat, ya. Baik, saya akan membacakan Matius 16 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Lalu Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, waktu Tuhan Yesus bersama muridnya pergi ke daerah Kaisarea Filipi, yaitu terletak di utara Israel, ya, berarti sudah di luar daerah Israel. Pada kesempatan itu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, yaitu ayat 13, kata orang, siapakah anak manusia itu? Tuhan Yesus sering menyatakan diri sebagai anak manusia. Lalu kata orang, kata masyarakat, kata yang didengar, yang kamu dengar ini, siapakah aku ini? Lalu para murid menjawab, oh ada yang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia,
nabi, dan seterusnya. Jadi pada intinya orang-orang banyak masyarakat itu memahami bahwa istilah tokoh seperti nabi, ya, tokoh yang besar. Lalu apa kata Tuhan Yesus selanjutnya? Tuhan Yesus ingin tahu bagaimana persisnya pandangan para murid. Kalau tadi pandangan masyarakat pada umumnya, sekarang kalau para murid, siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertanya pada ayat 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Ya. Lalu apa jawab para murid yang diwakili oleh Petrus? Petrus menjawab ayat 16, jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Atau dengan kata lain, kira-kira Tuhan Yesus mau mengatakan, benar katamu itu Simon Petrus, Allah Bapa telah memberikan pencerahan kepada kamu, sehingga engkau mengenal aku, Mesias anak Allah yang hidup. Saudara-saudara sekalian sekasih dalam Kristus, lalu Tuhan Yesus melanjutkan, yaitu pada ayat 18, aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Kalau dalam edisi LA, edisi yang pertama zaman baru, ya, di sana gerejaku, di situ ditulis jemaatku, ya. Gereja dan jemaat pada hakikatnya artinya sama. Itu terjemahan dari eklesia bahasa Yunani. Cuman biasanya pada umumnya gereja dipahami persekutuan orang percaya secara umum, secara universal, ya. Kalau jemaat dipahami sebagai gereja persekutuan yang real, yang lokal, ya, yang bisa kita lihat, kita amati. Misalnya jemaat kayak Taman Cipunut Bandung, ya, nah, itu satu jemaat. Tapi kalau mengarah pada gereja secara umum universal disebut dengan gereja. Maka sebagai sinode kita menyebut Gereja Kristen Indonesia. Dan di sini dikatakan, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Apa artinya ini? Ada yang mengartikan gereja didirikan di atas nama Petrus, murid Tuhan Yesus. Kalau diartikan seperti itu, maka berarti gereja didirikan atas dasar manusia. Dalam hal ini Petrus. Tapi gereja Protestan pada umumnya memahami di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku, artinya adalah di atas pengakuan Petrus. Bukan di atas manusia yang bernama Petrus gereja didirikan, tapi di atas pengakuan Petrus, yaitu pada ayat 16, di atas pengakuan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, sanalah didirikan gereja. Saudara sekalian, pemahaman ini mesti harus kita pahami dengan baik, bahwa gereja Tuhan Yesus Kristus berdiri di atas pengakuan iman, seperti pengakuan iman Petrus. Bukan berdiri di atas sosok-sosok atau tokoh-tokoh manusia tertentu, tapi pada pengakuan iman. Dengan kata lain sederhananya, saudara sekalian, siapapun yang mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, mereka adalah pengikut Kristus, orang Kristen, anggota gereja. Termasuk kita semua yang saat ini mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kita adalah orang Kristen, pengikut Kristus, kita anggota gereja. Lalu kita lebih mendalam lagi, apa artinya pengakuan itu? Apa maknanya? Ya. Yesus adalah anak Allah yang hidup. Mesias, anak Allah yang hidup. Kita lihat satu persatu. Yang pertama Mesias, ya. Engkau adalah Mesias. Mesias itu artinya apa? Kita dibantu oleh Kamus Alkitab. Di belakang Alkitab kita yang tertulis ini ada Kamus Alkitab, dan Kamus Alkitab ini seringkali membantu kita sekali, ya, banyak membantu memberikan pengertian kepada kita. Kita cari kata Mesias, dan di sana diarahkan untuk melihat kata Kristus.
karena Mesias dan Kristus artinya sama. Kita cari kata Kristus, saya baca ya, ini menurut edisi yang kedua. Kristus terjemahan Yunani dari kata Ibrani Masyiach atau Mesias, artinya yang diurapi Tuhan. Umat Yahudi percaya bahwa Allah akan mengirim Mesias untuk membebaskan mereka dari musuh mereka. Yesus disebut Kristus karena dialah yang dipilih Allah untuk menjadi penyelamat dan Tuhan. Namun bukan sebagai raja duniawi, melainkan sebagai juru selamat yang membebaskan dari kuasa dosa. Kristus juga menjadi nama diri Yesus. Jadi Kristus dengan Mesias itu sama. Kristus dari bahasa Yunani, Mesias dari bahasa Ibrani, artinya adalah yang diurapi oleh Allah. Pada zaman Perjanjian Lama yang diurapi Allah adalah raja, nabi, dan seterusnya. Di sini dikatakan Kristus diurapi oleh Allah. Artinya dipilih secara khusus untuk tugas khusus. Kalau nabi atau raja dipilih untuk tugas khusus sebagai raja atau nabi. Tapi Kristus dipilih Allah secara khusus untuk tugas apa? Tugas menyelamatkan dunia ini. Itulah arti Mesias. Jadi sederhananya boleh kita artikan Mesias adalah Tuhan Yesus yang dipilih Allah untuk menjadi juru selamat kita, juru selamat dunia ini. Lalu apa artinya anak Allah? Ya, tadi kan mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sekarang selanjutnya anak Allah apa artinya? Kita juga akan membaca kamus. Di dalam kamus ini kita cari kata anak Allah. Saya bacakan demikian. Anak Allah, sebutan anak-anak Allah diberikan kepada makhluk surgawi, umat Israel, Raja Israel, dan seterusnya. Dalam Perjanjian Lama, lalu kita lanjut. Gelar anak Allah secara khusus diberikan kepada Yesus sebagai Mesias yang dinantikan. Gelar ini menekankan bahwa ia berasal dari Allah, memiliki hubungan yang unik dengan Allah, dan taat melakukan kehendak Allah. Artinya Yesus disebut anak Allah, bahwa keberadaan Tuhan Yesus berasal dari Allah, bukan berasal dari manusia atau dunia ini. Kita ingat cerita kelahiran Tuhan Yesus dalam Matius pasal 1 yang sering dibacakan pada saat Natal. Di sana dikatakan Maria hamil sebelum mereka menikah dengan Yusuf, lagi bertunangan. Lalu Maria hamil, ya, Yusuf ingin menceraikan, tapi Tuhan memberikan tahu kepada Yusuf dalam mimpinya, jangan ceraikan. Ya, karena anak yang dalam kandungan itu dari Roh Kudus, dari Allah sendiri. Lalu setelah saatnya melahirkan, Maria melahirkan, wujudnya ya Yesus sebagai manusia, ya, yang bisa digendong, dilihat, dan seterusnya, yang nanti melayani dan seterusnya. Tetapi kehadiran Yesus bukan karena hubungan suami istri, tapi karena dari Roh Kudus, dari Allah sendiri. Dengan kata lain, Tuhan Yesus adalah juga Allah yang menjadi manusia dan memakai atau meminjam rahim dari Maria. Juga dikatakan Yesus sebagai anak Allah itu memiliki hubungan yang khusus, yang unik dengan Allah, yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lain-lain. Hubungan yang khusus secara sempurna. Maka apa yang dikatakan dilakukan Tuhan Yesus, itulah juga dikatakan dilakukan Allah. Di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus sebagai anak Allah taat total kepada Allah. Taat total kepada Allah. Dengan kata lain, Tuhan Yesus adalah representasi kehadiran Allah. Representasi secara sempurna. Karena Tuhan Yesus anak Allah. Artinya dengan berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita berjumpa dengan Allah. Dengan memahami kehendak Tuhan Yesus, kita memahami kehendak Allah. Dengan mentaati kehendak Tuhan Yesus, kita mentaati kehendak Allah. Jadi selain Tuhan Yesus adalah wujud kehadiran Allah secara sempurna. Sehingga dengan mengenal Tuhan Yesus, kita mengenal Allah. Karena Allah roh yang gak kelihatan, tapi menyatakan diri dalam diri Tuhan Yesus sebagai manusia yang bisa kita kenal. Tuhan Yesus adalah manifestasi atau representasi secara sempurna kehadiran Allah. Itulah saudara sekalian kira-kira pengakuan iman Petrus
yang juga menjadi pengakuan iman kita sebagai gereja, bahwa Yesus adalah Mesias yang dipilih Allah menjadi juru selamat dunia ini. Yesus adalah anak Allah, berasal dari Allah, maka bisa menyelamatkan manusia. Maka siapa yang mengakui dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dia adalah orang Kristen, pengikut Kristus, anggota gereja. Dan kita semua sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita juga dimasukkan sebagai anggota gereja, dalam hal ini khususnya Gereja Kristen Indonesia, yang didirikan atas dasar pengakuan iman Petrus tadi, bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat, anak Allah yang hidup. Saudara sekalian, kita juga perlu sadar bahwa GKI atau Gereja Kristen Indonesia adalah bagian kecil dari gereja Tuhan Yesus Kristus yang esa. GKI adalah bagian dari gereja yang kudus dan am. Am itu artinya umum, universal, yaitu semua orang Kristen dari dulu, sekarang, dan seterusnya. Gereja Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah bagian di sana. Oleh karena itu, saudara sekalian, tidak pada tempatnya kalau kita merasa eksklusif, menutup diri, seakan-akan kita mau mengatakan bahwa kita adalah yang paling benar, paling baik. Enggak lah. Ya. Kita adalah hidup di antara banyak orang percaya yang lain, yang memang mereka juga memakai nama gereja yang berbeda-beda. Tapi enggak apa-apa. Kita sadar ada banyak nama gereja, tapi asal semuanya itu didasarkan pada pengakuan iman Yesus Mesias, anak Allah yang hidup. Itulah saudara seiman kita, sama-sama anggota gereja Tuhan Yesus Kristus. Maka baiklah, dalam prakteknya, dalam kehidupan ini kita terus kembangkan kebersamaan kita, kesatuan kita, kerjasama kita dengan gereja-gereja lain untuk pelayanan yang lebih luas bagi nusa dan bangsa yang kita kasih, Indonesia ini. Akhirnya saudara sekalian, selamat ulang tahun GKI ke-35, ulang tahun penyatuan. Selamat ulang tahun bagi kita semuanya, anggota jemaat GKI. Terus setialah melayani Tuhan yang sudah terlebih dahulu melayani dan menyelamatkan kita semuanya. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena kami sebagai bagian dari bangsa Indonesia boleh bersyukur merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-78 17 Agustus yang lalu. Namun kami juga bersyukur sebagai bagian dari gereja, sebagai anggota gereja GKI, kami bulan ini boleh merayakan juga hari ulang tahun penyatuan GKI yang ke-35, tepatnya pada tahun 1988. 3 sinode GKI yang sudah ada, GKI Jatim, GKI Jabar, dan GKI Jateng, menyatakan diri menjadi satu gereja saja, satu sinode GKI. Oh Tuhan, kami bersyukur kepadamu telah sekian lama, berpuluh tahun perjuangan, pergumulan pendahulu-pendahulu kami untuk bersatu dan akhirnya terwujud. Dan kini kami hidup dalam kesatuan itu. Kiranya kami terus mengakhiri dan mensyukurinya, dan terus mengembangkan semangat saling memahami, saling mengerti, memelihara kesatuan yang ada, terus meningkatkan kerjasama, tidak hanya internal antar sesama jemaat GKI, tapi juga dengan gereja-gereja yang lain. Karena kami sadar gereja yang lain pun juga gereja Tuhan Yesus Kristus, yang mengakui bahwa Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kiranya kami boleh menjadi gereja yang terbuka, yang misioner, yang menyatakan kehendak Allah di tengah kehidupan ini. Tuhan, kami juga bersyukur kalau Gereja Kristen Indonesia juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Kami sadar betul kami adalah bagian dari bangsa Indonesia, maka kami juga dipanggil untuk mewujudkan pembangunan bangsa ini dengan andil kami masing-masing sesuai dengan pekerjaan, keahlian, profesi kami masing-masing, untuk melakukan yang paling baik untuk sesama kami
dan untuk bangsa kami. Oh Tuhan, jauhkanlah dari kami yang hanya mementingkan diri sendiri, tak mementingkan kekuasaan materi. Tapi kiranya kami juga mementingkan orang lain, sesama kami, sesama anggota masyarakat, khususnya bangsa Indonesia ini. Kiranya kami boleh saling peduli satu dengan yang lain. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa untuk kebersamaan, kesatuan gereja-gereja khususnya di Indonesia bahkan dunia ini. Kami sadar ada banyak nama gereja. Kiranya jauhkanlah dari kami untuk saling menjelekkan atau menjatuhkan. Tapi kami bisa saling mengakui, saling menerima, saling menopang, bekerja sama, saling membantu satu dengan yang lain. Karena pada hakikatnya kami adalah satu tubuh Kristus, gereja Tuhan Yesus Kristus yang esa. Kiranya memakai kami semua dimanapun kami berada, menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami semuanya. Ya, panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, cukup sekian PA kita. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.